Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia, melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan di episode 14 dengan judul Bikin Ibu Shock Lagi. Kira-kira seperti apa keseruan kisahnya? Selamat menyaksikan. Pagi-pagi sekali aku sudah sibuk. Setelah pulang dari pasar membeli bumbu-bumbu, ayam dan ikan, aku buru-buru ke kebun belakang rumah. Banyak sayuran yang sengaja kupanen hari ini. Ada pare, sawi, kangkung, dan terong. Rencananya aku akan memasak sayuran matang dan lauk dan kujual via WhatsApp nanti. Modalnya untuk jualan nasi timplo dan membeli peralatan lainnya. Sayang, Mbak Vina beneran chat begitu sama kamu? Kok kasar begitu ya bahasanya? Tanya Mas Ferry tiba-tiba sembari membenarkan kancing kemejanya. Semalam dia lembur, mungkin kecapean jadi tak sempat menanyakan soal pesan dari Mbak Vina padaku. Aku hanya mengangguk pelan menjawab pertanyaan darinya. Sejak kapan dia kasar begitu sama kamu? Tanyanya lagi. Kuhentikan jemari yang sibuk memetik kangkung, menoleh ke arah Mas Ferry dengan wajah penasarannya. Sejak awal menikah denganmu, Mbak Vina memang selalu begitu kalau chat denganku, Mas. Aku juga pernah bilang sama kamu soal duit yang habis karena dia pinjam gak pernah balik kan? Tapi kamu gak percaya, lebih mempercayai dia dan ibu dibandingkan aku. Ucapku lagi. Iya sih sayang. Beneran deh, aku bingung sama kalian. Mbak Vina tiap kali di depanku selalu baik dan ramah sama kamu kan? Mana aku tahu kalau dia sering chat kasar begitu sama kamu. Ucap Mas Ferry lagi. Dia masih mengerutkan alis seolah tak percaya dengan ucapanku. Ferry, panggilan ibu membuatku dan Mas Ferry menoleh ke belakang. Lagi-lagi ibu menguping pembicaraanku dengan Mas Ferry. Kenapa Bu? Ada apa? Tanya Mas Ferry beranjak dari duduknya. Dia berjalan menghampiri ibu yang berdiri beberapa langkah di belakang kami. Istrimu gantian menjelek-jelekkan kakakmu kan? Sekarang kamu mulai percaya sama dia? Iya? Tanya ibu ketus. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan tak bersahabat sama sekali. Maksud ibu apa? Tanya Mas Ferry lagi. Dia memang selalu sabar menghadapi ibunya. Mungkin takut jika tensi ibu naik lagi dan lagi jika cekcok dengannya. Mas Ferry mungkin trauma karena dulu pernah cekcok dengan ibu hingga membuat ibu dirawat beberapa hari lamanya di rumah sakit. Itu istrimu lagi ngomongin Vina kan? Jelek-jelekin dia. Kamu percaya gitu aja? Ibu mencelos. Ku hembuskan napas panjang mendengar pertanyaan ibu. Kembali fokus dengan sayuran yang sudah kupetik. Sepertinya aku tak perlu ikut campur, toh bukti chat itu masih tersimpan di ponsel. Belum ku hapus sejak kemarin. Mbak Vina memang kasar Bu. Ada kiriman pesannya di ponsel Arena kalau ibu nggak percaya. Ucap Mas Ferry membelaku. Ibu menoleh sekilas. Akal-akalan istrimu aja itu. Kamu lihat sendiri kalau Vina kesini. Dia sangat ramah sama istrimu. Dasarnya istrimu memang gak menerima ibu dan Vina, Fer. Dia mau menguasai kamu sendiri. Tak tahan rasanya dijelek-jelekan ibu terus-menerus di depan Mas Ferry. Ini Bu, pesan dari Mbak Vina ada di sini. Aku juga belum menghapusnya. Gak ada untungnya juga menjelek-jelekin Mbak Vina kalau dia gak jelek Bu. Ya begitulah pokoknya. Ucapku menimpali. Kuperlihatkan cap WhatsApp dari Mbak Vina ke ibu, namun dia menepis ponselku kasar. Ibu semakin meradang. Mbak Vina mau pinjam duit Bu. Duit dari Ferry yang khusus buat Arena itu buat bayar kontrakan katanya. Ucap Mas Ferry menjelaskan dengan sabar. Kulihat berulang kali dia istighfar. Dipinjami dong.
Pelit amat sama saudara sendiri. Harusnya uang itu memang kamu berikan ke Vina saja, Fer. Dia yang jauh lebih membutuhkan dibandingkan istrimu. Dia kan sudah makan enak dan nyenyak di rumah. Gak perlu mikir pusing seperti Vina, ucap ibu lagi. Iya, mau dipinjami kok, Bu. Uangnya masih di amplop belum Arin buka, tapi Mbak Vina malah gak percaya dan menuduh Arin macam-macam. Ferry sudah sering kasih Mbak Vina uang juga kan, Bu? Ucap Mas Ferry. Namun sepertinya ibu tetap tak terima. Alasan saja itu belum dibuka. Uang dari kamu sudah seminggu lalu, masa belum dibuka juga? Jangan-jangan sudah habis, timpal ibu ketus. Sudah Bu. Lebih baik ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, nanti kambuh lagi sakitnya. Mas Ferry mengantar ibu ke dalam rumah, sementara aku kembali meneruskan pekerjaan yang belum selesai di teras belakang. Beberapa saat kemudian Mas Ferry kembali. Jangan terlalu dipikirkan, Rin. Nanti biar aku nasihati Mbak Vina biar dia nggak terlalu kasar sama kamu. Uangnya dipakai, jangan disimpan terus buat beli gamis atau daster, ucap Mas Ferry lagi sembari menyodorkan punggung tangannya. Mas Ferry pamit ke kantor karena waktu memang sudah cukup siang. Soal Mbak Vina sudahlah Mas, aku nggak mau masalahnya makin panjang. Dia bakal tambah marah kalau dia tahu aku sudah memberitahumu soal pesan itu. Mas Ferry tersenyum tipis sembari mengucap pucuk kepalaku. Aku nggak akan bilang kalau kamu sengaja mengirimkan pesan itu dong sayang. Paling tidak biar Mbak Vina bisa sedikit ramah dengan kamu, ucapnya kemudian. Aku mendongak ke arahnya. Jadi sekarang kamu percaya kalau ucapanku tentang Mbak Vina selama ini benar, Mas? Mas Ferry kembali menghela napas panjang. Untuk kemarin-kemarin jangan dibahas lagi ya sayang. Yang pasti aku minta maaf karena selama ini kurang perhatian sama kamu, bahkan selalu memarahimu jika membahas soal Mbak Vina atau ibu. Tapi sekarang aku percaya jika pesan dari Mbak Vina kemarin memang tak patut. Cukup kasar, apalagi dengan ipar sendiri, ucap Mas Ferry lagi. Entahlah, aku tak paham apa yang dipikirkan Mas Ferry detik ini. Sepertinya dia masih kurang percaya jika selama ini Mbak Vina dan ibu memang bersikap kurang baik padaku, tak hanya pesan kemarin saja. Oke, nggak apa-apa Mas. Nanti kamu juga akan percaya jika aku sudah memasang CCTV di rumah ini. Kamu bisa lihat sendiri nanti bagaimana sikap kakak dan ibu saat kamu tak ada di rumah ini. Gegas ku antar Mas Ferry sampai teras. Setelah mobilnya menghilang di tikungan jalan, aku kembali melangkah ke dapur. Biasanya Mas Ferry ke kantor dengan motornya, namun entah mengapa beberapa minggu terakhir dia selalu menggunakan mobil. Alasannya daripada nggak dipakai katanya. Aku pun mengiyakan saja. Sebelum melanjutkan memasak, aku buat status dulu di WhatsApp. Setelah matang, biar sekalian kubungkus dan pisahkan nanti jika ada yang memesan. Cat saja yang mau cah kangkung, tumis pare, terong balado, tumis sawi, nila goreng, opor ayam dan gurame bumbu kuning. Ya ibu-ibu, nanti diantar sampai rumah. Aku lanjutkan memasak dulu. Kontak ponselku isinya memang hanya tetangga dan saudara saja. Otomatis kebanyakan rumah mereka tak terlalu jauh dari sini. Lagi-lagi status WhatsApp aku sembunyikan dari ibu, Mas Ferry dan Mbak Vina. Aku mulai sibuk memasak. Ku dengar beberapa kali ponselku bergetar, tanda ada pesan yang masuk. Semoga saja pesanan banyak karena memang tetangga sini sebagian besar kerja kantoran, pabrik dan banyak yang menjadi guru. Setiap pagi sering kulihat mereka membeli masakan matang untuk anak-anak mereka di rumah. Peluang untukku menjual masakan matang ada di depan mata. Tumis-tumisan sudah matang, nila goreng juga sudah siap, tinggal membuat gurame bumbu kuning dan opor ayam saja. Kulihat ibu keluar dari kamarnya dengan memijit kepala. Astagfirullah, kamu masak segini banyak buat apa, Rin? Oh, uang dari Ferry sengaja kamu buat masak-masak begini ya daripada dipinjamkan ke Vina. Ibu berkaca pinggang melihatku yang masih sibuk dengan penggorengan.
Mau dijual, Bu? Jawabku singkat. Dijual kemana? Jangan banyak alasan kamu, ucap ibu lagi. Benar, Bu, kalau mau dimakan sendiri nggak mungkin masak sebanyak ini kan, ucapku santai, masih sibuk dengan santan untuk membuat opor ayam. Memangnya ada yang beli? Masakanmu itu nggak cocok untuk dijual belikan. Keasinan lah, kepedesan lah, ngalor ngidul nggak jelas rasanya. Ibu aja malas makannya kok malah mau dijual. Aku hanya tersenyum tipis, tak menoleh sedikit pun ke arah ibu yang kudengar sudah duduk di kursi makan. Jadi ibu nggak mau makan masakanku ini? Tanyaku singkat. Enggak, jual aja semua. Biar mereka tahu kalau kamu memang nggak pantas jual makanan matang, balas ibu. Padahal kemarin ibu-ibu arisan memuji masakanku loh, Bu. Bahkan kata mereka sangat enak. Mungkin ibu kurang menghayati saat makan, jadi masakan berasa hambar, balasku lagi. Atau ibu terlalu banyak pikiran, kurang tidur atau capek mencari kejelekan orang lain, jadi makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Aku melirik ibu dengan ekor mataku. Kulihat wajahnya berubah seketika, semakin geram. Hidup jangan terlalu serius, Bu. Dibawa santai juga biar nggak cepat tua. Benar-benar kamu, Yarin, keterlaluan. Makin lama makin ngelunjak. Kalau begini sih mending ku minta Ferry nikah lagi sama Delima. Sudah kaya, cantik, sopan dan baik hati. Nggak kayak kamu kerjanya cuma bikin makan hati setiap hari. Ibu berlalu dari tempat duduknya dengan penuh emosi. Aku hanya mengangkat bahu sembari mengelus dada. Istighfar berkali-kali agar lebih sadar menghadapi orang tua yang banyak maunya seperti ibu. Lebih fokus dengan masakanku, nanti jika aku sukses ibu juga akan sadar dan malu. Kuusap layar ponsel perlahan karena berulang kali ku dengar pesan masuk di sana. Benar saja, beberapa tetangga mengirimkan pesannya di aplikasi WhatsAppku untuk memesan masakan yang kutawarkan di status beberapa jam yang lalu. Mbak Arin, tolong antarkan opor ayam dan nila gorengnya ke rumah ya. Nanti saja antarnya kalau anak-anak sudah pulang sekolah. Sebuah pesan dari Ibu Haris, rumahnya hanya berbeda 8 rumah dari sini. Alhamdulillah, 2 anaknya masih sekolah dasar namun memang seringkali ditinggal sendirian. Sementara di rumah hanya ada mbak yang membantu beres-beres dan cuci setrika saja. Ada 5 pesan lainnya yang juga meminta mengantar masakanku ke rumah mereka. Ada yang untuk anak, namun ada juga yang pesan untuk mertua. Lagi-lagi alhamdulillah. Terong balado sama gurame kuah kuning boleh tuh mbak, buat ibu mertua ya. Nanti uangnya saya antar sepulang kerja, boleh? Mbak Cindy, seorang sekretaris yang kebetulan sekantor dengan Mas Ferry pun memesan masakanku untuk ibu mertuanya. Bu Naimah yang tinggal di samping pos ronda tak jauh dari rumah ini. Masya Allah, aku kembali tersenyum bahagia. Aku memang tak terlalu banyak memasak karena ini pertama kali aku jualan makanan, masih uji coba. Sekira laku, besok aku buat lebih banyak lagi. Misal yang pesan tak terlalu banyak, tak apalah, bisa aku bikin nasi bungkus, dibagi-bagi ke tukang becak, ojek online, tukang sapu jalan, pemulung, atau lainnya. Insya Allah lebih berkah dan gak ada kata mubazir. Gegasku bungkus sesuai pesanan yang masuk. Ada 6 orang. Rumahnya pun tak terlalu jauh dari sini. Opor dan gurame sudah matang. Sekalian kusiapkan agar pemesan tak kelamaan menunggu. Lagi pula sudah hampir jam 12 siang. Tak butuh waktu lama aku menyiapkan semuanya. Sisa sedikit tumis pare dan sepotong ikan saja. Lagi pula aku sudah membuat menu lain, tahu dan tempe goreng, sayur bayam dan sambal terasi di atas meja. Menu yang sesuai dengan isi kulkas karena memang belanja mingguan ibu yang mengatur. Aku manut saja dan tak ingin ambil pusing lagi. Setelah semua kelar, aku mulai membereskan dapur, mencuci perkakas dan menata pesanan ke motor.
Ibu terlihat keluar kamar lagi sembari memegangi perutnya. Mungkin mulai lapar. Bu, aku mau antar pesanan dulu. Nanti kalau mau makan siang sudah ada di atas meja. Menu sesuai permintaan ibu. Pamitku padanya sembari menyalakan motor metik yang dibeli Mas Ferry beberapa bulan lalu. Tak selang lama aku dengar ibu kembali memanggil namaku. Sepertinya cukup panik. Terpaksa kembali kumatikan motor dan berlarian ke dalam rumah. Arin, Arina, ibu berteriak kembali. Ada apa sih bu? Bikin panik saja. Apa-apaan ini? Cuma sisa tumis pare sama nilas potong. Bentaknya lagi. Aku mulai mengerutkan dahi. Maksud ibu, itu banyak masakan di atas meja kan? Kamu masak pare, sawi, kangkung, terong balado, opor, gurame. Sedangkan ini cuma sisa tumis pare 5 sendok sama nilas potong. Pelit banget kamu sama mertua sendiri, Rin. Ibu semakin geram menatapku yang kebingungan. Katanya ibu nggak mau masakan ini. Dijual saja biar tetangga pada tahu rasa masakanku yang nggak enak di lidah. Makanya ibu nggak aku sisain. Ibu sendiri kan yang nolak. Balasku santai sembari tersenyum kecil. Kutinggalkan ibu yang masih mematung di samping meja makan. Wajahnya terlalu begitu gemas, marah dan sebal. Oh Allah, semoga ibu tak kembali pingsan saat aku pergi mengantar pesanan. Nah, itulah tadi keseluruhan kisah di episode ke-14. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.